Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Kalau sehat berarti siap untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang masalah coding. Jadi mapel kita coding ya hari ini ya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita awali karena tadi sudah sholat zuhur. Kita awali kembali pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Silakan Atalah kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Atalah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, Ibu mau cek dulu kehadirannya, presensinya. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Nil ya, berarti semuanya hadir. Oke. Kalau semuanya hadir, Ibu tidak perlu lagi koreksi satu persatu nama kamu. Berarti sudah presensinya 100% ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita, di sini kalau sebelumnya Ibu sudah pernah memperkenalkan dengan kamu kita kemarin itu tentang coding. Materinya apa kalau kemarin? Tentang apa kita kemarin? Tentang apa kemarin? Apa? Membuat langkah-langkah dengan menggunakan bantuan Canva kemarin ya. Jadi kalau kemarin tentang Canva ini masih tentang masalah coding atau pemrograman. Tapi di sini setelah kalian belajar yang kemarin, kita hari ini bukan belajar lagi tentang pemrogramannya, tetapi bagaimana ketika suatu hasil karya dari suatu yang kita buat, kemarin ada konten kan yang kita buat ya, kemudian kita publikasikan, kita diseminasikan, kita taruh di media sosial, bagaimana tanggapan orang kemarin dan hasilnya sudah kita lihat ya. Nah, jadi hari ini menyambung dari yang kemarin, hari ini kita akan belajar mengenai tentang etika dan resiko ketika suatu konten kita buat kemudian kita publikasikan ke media sosial. Pasti di media sosial itu ada beberapa macam atau beberapa reaksi dari orang-orang yang melihat, ya kan? Nah, jadi kita lihat nanti di sini bagaimana reaksi orang atau apa sih dampak dari konten yang kita buat kemudian kita publikasikan ke media sosial, ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk di materi kita, baik kita sebaiknya penyegaran dulu biar siap, biar segar otaknya. Biasanya kalau segar kita apa dulu? Speaking ya. Oke, bangun dulu semuanya. Oke, boleh ke depan sini boleh. Sini Alia, jadi enak. Ya, yang itu agak ke sini boleh. Ada agak maju boleh. Ya. Semua boleh kasih jarak nak. Jarak supaya enak. Nah, di situ bisa lihat semua ya. Bisa, oke. Mulai. Breakingnya. Semua boleh ikut ice breaking. Bapak Ibu boleh. Nah, oke. Sudah nyesat. Ya. Bertepuk tangan.
Ikutan ke atas, ikutan ke hutan, ikutan ke bawah, ikutan ke hutan, ikutan ke kanan, ikutan ke hutan, ikutan ke kiri. Tangan di Cukup? Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Kalau sudah ice breaking berarti sudah semangat. Kalau sudah semangat, kita masuk di materi. Kalau dengar materi lesu ya. Tenang, kita masuk materi tentang ini. Oke. Bisa dilihat materinya apa? Bisa. Apa itu materinya? Nah, dan generasi. Ya. Nah, sebelum kita masuk di materi etika ini, jadi Ibu mau tanya dulu dengan kamu, apa yang kamu ketahui tentang suatu KA itu kan kecerdasan artifisial artinya ya. Jadi kecerdasan tetapi itu dibuat oleh perangkat komputer maksudnya ya. Nah, tapi di sini sesuai dengan yang sudah kita bikin kemarin ada konten, menurut kamu apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di dalam kondisi kita yang saat ini dikelilingi oleh teknologi yang semakin canggih, apakah perlu kita menggunakan pemrograman tambahan atau kecanggihan yang lain yang bisa kita gunakan dari konsep kecerdasan artifisial ini? Perlu ya. Jadi perlunya suatu kecerdasan artifisial kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu salah satunya bisa memberikan manfaat. Contohnya kemarin kita dalam pembelajaran pembuatan langkah-langkah atau diseminasi konten kemarin itu banyak sekali manfaatnya. Apa manfaatnya? Salah satunya konten yang kita bikin itu bisa dikenal oleh orang banyak, orang luar, orang bisa kenal, oh siapa sih yang bikin konten ini? Si A. Yang bikin konten ini si B. Tapi dalam pembuatan suatu konten atau bentuk dari kecanggihan teknologi kita, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa semua yang kita buat itu pasti memiliki suatu dampak, baik itu dampak yang positif
atau dampak yang negatif. Dampak positif banyak yang kita rasakan. Banyak orang yang mempublikasikan atau berpromosi dengan media sosial, itu bisa rame loh. Ya kan? Bisa rame loh. Tapi kalau seandainya dampak yang kita bikin itu tidak hanya positif, ada negatifnya, mungkin bisa membuat suatu konten dampak negatif itu berasal juga dari konten yang kita buat. Makanya kemarin Ibu sudah bikin dengan kamu, kita membuat konten itu harus sesuai sasaran. Kamu mau bikin ini untuk siapa? Apakah untuk yang tentang sekolah, berarti untuk anak-anak yang bersekolah? Atau misalnya kamu membuat konten yang untuk umum, contohnya kemarin banyak yang bikin tentang masak ya. Kalau masak untuk bisa semua orang. Jadi harus mengenali dulu sasaran kita siapa. Karena kenapa? Dampak dari tersebut itu banyak. Makanya akan kita bahas di sini. Sebelum kita membuat suatu konten, kita harus tahu dulu apa sih ada etikanya, ada adabnya kita bikin. Ya. Yang kamu ketahui, apa yang kamu ketahui tentang suatu etika atau adab? Etika itu apa? Apa? Adab itu apa? Apa? Maulana? Perilaku, benar. Jadi perilaku. Ada aturan dalam suatu kegiatan kita untuk dipublikasi, terutama konten, itu menyangkut dampak positif atau negatif. Makanya harus tahu adabnya seperti apa, etikanya seperti apa. Etikanya salah satunya itu kemarin sasaran, yang tepat sasaran itu juga salah satu termasuk suatu etika. Jangan konten yang untuk orang dewasa ditonton anak kecil, itu kan tidak sesuai. Ya, itu ada etikanya namanya. Kemudian dalam suatu etika itu ada resiko. Resiko itu masuknya dalam konteks dampak negatif. Kalau resiko pasti negatif kan biasanya. Kalau dampak positif itu manfaat. Nah, sekarang kita lihat etika dan resiko KA generatif. KA itu kecerdasan artifisial generatif. Nah, kita lihat di sini tujuan kita mempelajarinya. Nah, ya, tujuan pembelajaran tentang etika itu yang pertama, kita mampu bisa menerapkan etika saat menggunakan kecerdasan artifisial atau teknologi. Kalau KA itu kecerdasan artifisial, suatu kecerdasan yang dibikin oleh teknologi. Artinya dikuasai teknologi tapi dikendalikan oleh manusia. Yang kedua, kita mampu menerapkan resiko. Maksud menerapkan di sini apa? Kita tahu kalau seandainya kita bikin publikasi suatu konten, kita tahu dampaknya apa. Kita tahu apa sih maksud dari konten yang kita buat. Kalau seandainya konten ini bagus, dampaknya seperti apa? Kalau konten kita jelek, bukan jelek sebenarnya, ada yang tidak sesuai dengan sepemikiran orang, ya, itu apa dampaknya? Kita bisa mempertimbangkan yang seperti itu. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini kita lihat. Apa itu etika dan resiko KA generatif? Di situ boleh dibaca kalian. Etika adalah yang membahas tentang moralitas, nilai benar dan salah, baik dan buruk dalam perilaku manusia. Etika digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berinteraksi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial maupun profesional. Nah, jadi etika di situ adalah tentang nilai yang benar atau salah. Benar kata si Maulana, perilaku, lebih ke perilaku. Jadi baik buruk suatu perilaku manusia itu bisa menjadi pedoman kita untuk bertindak, berinteraksi baik sesama kita pribadi, yang lebih luas lagi itu masyarakat ataupun profesional. Profesional itu kalau kita sudah di media sosial ya, jadi sudah terhubung dengan semua orang. Rapelo ngantuk, berau dulu. Ya, silakan.
Yang kedua, di situ ada resiko. Apa sih resikonya? Resikonya adalah kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian, berbahaya, atau konsekuensi negatif. Itulah kata ibu tadi, kalau seandainya suatu konten atau suatu pembahasan teknologi tidak sesuai dengan sasaran atau tidak sesuai dengan pemikiran orang, maka akan menimbulkan pemikiran yang negatif. Ya, jadi kalau kamu mau bikin konten tuh, misalnya, hai, biasanya apa itu namanya? Vlog, nah, benar, vlog ya, vlog biasanya. Kamu bikin vlog. Untuk vlog kamu itu mungkin beberapa orang senang, suka. Tapi ada juga yang tidak suka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak suka. Mungkin kontennya di luar koneksinya, atau mungkin di luar konteksnya. Jadi banyak hal. Tapi dari hal-hal tersebut kita bisa membuat suatu kesimpulan apakah memang kita harus mengkoreksi diri atau memang konten kita yang tidak sesuai. Oke, di sini ada KA generatif, itu artinya itu bisa dibaca cabang dari kecerdasan buatan. Sudah berapa kali Ibu jelaskan ya? Kemudian kita lanjutkan. Nah sekarang etika dalam KA generatif ada beberapa. Di sini Ibu cuma buat 3. Yang pertama, etika di sini lebih ke untuk diri kita sendiri ketika melihat suatu konten. Pertama, kita hindari informasi palsu. Jadi kalau misalnya kita baru tahu informasi, kita lihat dulu apakah itu benar atau salah. Nah, jangan sampai kita menyebarkan, misalnya si A meninggal dunia, kamu sebarkan, tiba-tiba belum masih hidup. Siapa yang nggak sakit hati kan? Nah, jadi harus ada yang kontekstual, yang nyata dulu, dilihat dulu apakah benar atau salah. Yang kedua, menghormati hak cipta dan privacy. Hak cipta itu lebih kepada pembuat. Jadi misalnya si Alia bikin konten bagus, banyak misalnya yang komen positif, banyak yang mendukung. Tiba-tiba si Atia lihat kontennya si Alia, wah bagus nih. Kalau masuk di konten saya ini bagus, dicomotlah punya si Alia. Tapi diganti namanya. Itu tidak boleh. Itu namanya etika, ya. Jadi kita harus menghargai hak cipta dan privasi. Jangan sembarangan kalau bahasa kamu sekarang itu aib. Ya. Jangan sembarang menyebar aib, atau kalau privasi kan disimpan ya. Kita simpan. Kalau disimpan berarti tidak boleh disebarkan, jangan menyebarkan. Itulah namanya etika dalam bentuk privasi. Kedua, tidak digunakan atau menggunakan menipu orang lain. Ini biasa kalau misalnya di media sosial dipasang foto yang bagus, di merah-merah ke pipinya, matanya dibelok-belok ke, biar bagus, biar cantik ya. Bulu matanya dipanjang supaya cantik. Nah, itu kira-kira menipu orang nggak? Menipu orang. Boleh kita membuat suatu visual, itu namanya visual ya, biar menarik orang lain, tapi jangan sampai menipu. Kalau menipu artinya si visual yang kita buat itu sudah melebihi dari yang seharusnya. Kalau misalnya muka si Aris diganti biar belaga, biar cakep, diganti dengan fotonya siapa? Cristiano Ronaldo, biar cakep, pas orang ketemu, oh ini Aris, kok di fotonya yang itu? Itu kan menipu namanya, ya. Ngantuk atau silahkan browse dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini resiko ya. Resiko itu potensi atau dampak negatif. Ini apa? Penyebaran hoax. Hoax itu berita tidak benar ya. Kemudian pemalsuan identitas, sama kayak yang kata Ibu tadi. Yang dibuat bentuknya apa? Kemudian ketergantungan berlebihan pada
Kemudian ini contohnya. Contoh etika dan resiko dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada banyak contohnya. Ada ChatGPT, ngedit foto. Kamu bisa sekarang ya, sudah lebih pintar sebenarnya. Ngedit foto, bikin mungkin karya dari AI. Sangat pintar, kamu lebih pintar dari ibu mungkin. Nah, ada yang lain juga. Ini juga ada dampak ketika kita tidak memahami suatu etika atau resikonya. Apa di sana? Ada penyebaran misinformasi. Jadi informasinya tidak valid, bohong. Kemudian pelanggaran hukum hak cipta yang tadi. Kemudian kerusakan reputasi. Ini kerusakan reputasi bagi orang yang disebarkan tadi, mungkin privasi atau kebohongannya tadi ya. Kemudian ketergantungan yang berlebihan pada suatu teknologi. Teknologi bisa membuat kita bermalas-malasan. Ada ChatGPT, susah cari soal langsung cari ChatGPT. Ingat nak, ChatGPT itu hanya membantu. Karena yang namanya teknologi dibikin manusia itu pasti ada suatu kesalahan. Ya. Kemudian, nah ini apa sih sikap yang bijak kita? Ini. Jadi sikap yang bijaknya, gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti pikiran yang kritis. Artinya pemikiran manusia jauh lebih penting daripada kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Kemudian kita harus menghargai privasi, hak cipta, dan kejujuran dalam setiap penggunaan Ketiga, waspada potensi manipulasi dan penyebaran informasi yang salah. Oke? Nah, sekarang dari yang Ibu jelaskan tentang resiko dan etika, Ibu mau putar video supaya kita lebih jelas, supaya kamu lebih tahu apa sih tentang etika dan resiko itu. Mungkin kamu kalau yang Ibu sampaikan di sini, Ibu Rina yang nyampaikan, pasti bohong. Kamu katakan kemungkinan, semoga tidak. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat dulu bentuk video. Kamu boleh lihat videonya, kamu dengarkan. Ini apa judulnya? Etika di dunia digital. Coba kita dengarkan. Kamu boleh, tadi mungkin ada yang belum catat atau belum merangkum apa yang Ibu sampaikan tadi. Kamu mungkin bisa lebih jelas dilihat dari sini. Ini sedikit, nah. Cuman 1 menit. Paham? Itu dari pesan Kominfo.
Jadi resmi ya, itu pesannya resmi dari Kominfo. Di sana kalau Ibu boleh merangkum tadi katanya, jadi setiap orang yang berada di suatu media sosial itu tidak bisa kita samakan, tidak bisa kita samakan. Karena kenapa? Kadang budaya yang ada di suatu tempat itu berbeda dengan budaya di tempat yang lain, sehingga kita tidak bisa menjudge suatu tempat. Oh, di sini pemalas katanya, karena ada di sana tadi ada yang namanya tradisi tidur siang tadi ya. Tapi kalau kita di Indonesia ada tidak? Tidak ada. Jadi tidur siang itu hanya suatu bentuk istirahat sementara ya. Kalau kita tidur siang itu pun tidak terlalu lama. Nah, jadi pesannya di sana tadi, bijaklah kita beretika di media sosial. Itu contohnya. Nah, sekarang Ibu, dari yang sudah Ibu jelaskan, dari yang sudah Ibu putarkan video dari Kominfo tadi, Ibu mau putarkan suatu film pendek tentang suatu etika, tapi di sana tidak disebutnya ada etika apa saja. Kamu buat di sana, kamu lihat, kamu perhatikan video yang akan Ibu putarkan, di mana nanti dari video tersebut Ibu akan membagikan suatu LKPD, lembar kerja per kelompok. Kita bagi kelompok dulu ya, jadi kita bagi kelompok. Oke, yang mau bagi kelompok, siapa mau bagi kelompoknya? Kelompoknya gimana? Oh, berarti mau yang sama saja biar dekat sebaris. Oke, ini juga. Oh ya, oke, berarti kita simpulkan, kita ambil yang terdekat saja ya. Jadi ini ada 3 baris, 1, 2, 3. Berarti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi ada 3 kelompok untuk pembahasan dalam lembar kerja, yang dimana lembar kerja ini diisi berdasarkan pengamatan dan analisalah apa yang ada di video, kemudian tunjukkan dalam LKPD. Supaya lebih kelompoknya lebih mudah diingat, kita buat kelompoknya sama seperti kalau IPA kemarin ada Albert Einstein dan sebagainya, mudah diingat ya. Sekarang kita buat kelompok, nama kelompok sesuai dengan coding saja, program coding. Apa? Kelompok 1 mau namain apa? AI, boleh. Cuman 2 huruf ya, AI, mudah diingat. Kelompok 2? Canva. Oh, Canva, oke, itu masuk dalam pemrograman juga. Nih, ChatGPT itu familiar sekali, ChatGPT ya. Oke, sudah. Jadi kita kelompoknya ada AI, ada Canva tadi, ada ChatGPT. Jadi Ibu panggilnya bukan kelompok 1, 2, 3, tapi sesuai nama kelompok yang kamu buat. Oke, ini LKPD-nya Ibu bagikan. Silakan dibaca, silakan dicermati, dan ada langkah-langkahnya di situ. Dan baru Ibu putarkan video. Satu kali lagi Ibu jelaskan bahwa video yang akan Ibu putar akan mendorong kamu mengisi LKPD sebagai bentuk asesmen. Ya, jadi Ibu akan menilai semuanya. Kalau di awal tadi Ibu sudah menilai kamu dengan beberapa pertanyaan. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, tentang AI, tentang ChatGPT dan sebagainya. Itu sudah bentuk asesmen yang Ibu gunakan di awal. Nah, untuk asesmen prosesnya, Ibu menggunakan kegiatan kolaborasi sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Jadi kita di dalam kurikulum baru itu kan ada 8 dimensi profil lulusan ya. Ada di sini Ibu menggunakan ada kolaborasi, ada komunikasi. Jadi sesama kolaborasi itu berkelompok. Makanya Ibu menilai kamu dari kerjasama kelompok dan juga bagaimana cara kamu bekerja sama. Oke, siap? Kalau Ibu sudah memulai memutar video, artinya semua harus memperhatikan video. Ibu berikan waktu sejenak untuk membaca soal dari LKPD supaya kamu bisa melihat apa yang kamu tulis, apa yang mau kamu jawab sesuai dengan
Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah siap dengan videonya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita ini ada film pendek literasi digital. Jadi etika berdigital dalam dunia maya dan dunia nyata. Dunia maya itu apa? Apa? Benar, kalau dunia nyata, dunia yang tidak nyata, benar. Jadi dunia yang seperti nyata tapi hanya kita bisa lihat saja, biasanya di media sosial. Makanya nama media sosial itu biasanya namanya dunia maya, karena tidak bisa kita sentuh tapi bisa kita lihat. Siap ya? Siap? Sudah dibaca? Sudah siap dengan pertanyaan menjawab? Karena jawabannya kamu rangkai sendiri dari video yang Ibu putarkan. Oke? Nama kelompok sudah dibuat di situ? Sudah. Buat dulu namanya kalau belum nanti lupa. Namanya, nama kelompoknya ya, bukan kelompok 1, 2, 3. Oke? Siap? Siap. Jadi di dalam kelompok itu berbagi tugas ya. Itu ada 5 pertanyaan. Berdasarkan analisanya, jadi kamu amati videonya, kamu analisis videonya, kemudian bagaimana kamu lihat dari jawaban-jawaban tersebut. Siap ya? Oke, kalau sudah Ibu mulai, perhatikan. Dia seorang gadis 20 tahun pengguna sosial media. Sosial media membahas baik suka maupun duka. Dan dunia maya bukan pilihannya. Jika kamu adalah salah satunya, apa ini kaitannya? Naomi, menghidupkan hujan, ketemu merah. Oh, iklan. Oh, itu iklan. Lihat di situ. Lihat ya, lihat di situ. Lagi dan ada satu dua tiga lagi 1 2 3 oke udah ya.
Sudah lihat videonya? Memperhatikan? Sebelum kita masuk ke LKPD, itu kalian tadi sudah melihat dari videonya, itu bentuk nyata dari bentuk literasi digital yang harus kita terapkan, di mana di sana ada etika dan resiko yang terjadi. Coba sebelum masuk ke LKPD-nya, Ibu mau tanya dengan kamu. Dari video tadi, apa yang bisa kamu dapat atau apa yang bisa kamu tangkap dari kamu menganalisa video tadi, atau hal apa yang bisa kamu lihat di sana? Apa yang pertama ada? Ada yang bisa melihat? Apa? Atalah, boleh? Pura-pura beraktivitas positif. Nah, itu yang pertama. Jadi di video tersebut ada seorang perempuan membuat seolah-olah semua kegiatannya itu positif, kemudian dipost
di dunia maya atau di media sosial hanya untuk mendapatkan suatu pujian. Padahal yang dilakukan tidak ada yang benar. Ada berapa kegiatannya tadi yang sudah tercermin membohongi kenyataan? Ada berapa? Ada 3. Apa saja Maulana? Makan buah yang pertama. Olahraga. Bersih-bersih. Ya, bersih-bersih ada 3. Ya. Nah, tapi apa dampak ketika dia pertama membuat suatu postingan tentang hal positif yang mungkin dianggapnya positif untuk dipamerkan, itu yang pertama mendapat tanggapan itu tanggapannya seperti apa? Alicia. Pujian. Jadi banyak sekali pujian yang datang. Sehingga dia pertama mengupload yang pertama itu tentang bersih-bersih dulu. Padahal dia cuma pinjam saja sapunya. Datanglah banyak pujian. Kemudian menambah keinginan lagi untuk dapat pujian. Masuk ke dalam, dilihat ada alat olahraga, pura-pura olahraga. Di foto dapat lagi pujian. Semakin banyak dapat pujian, semakin banyak ingin membuat suatu kebohongan. Yang terakhir pas sarapan, yang difoto buah-buahan, padahal yang dimakan mie instan. Itu jauh sekali sehatnya. Ya, captionnya juga bagus-bagus ya tadi captionnya. Iya, jadi itu dampak yang pertama. Ada dampak positif dulu baginya, bagi si perempuan tadi. Ada pujian berdatangan. Kemudian mungkin terjadi sesuatu atau ada yang memberikan suatu komentar yang membuat si perempuan tadi merasa atau membuka bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Alhasil apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Apa? Nah, reputasinya menurun dengan apa? Banyak sekali komentar negatif. Dari video tadi, dari film tadi kita melihat ada banyak. Sudah banyak dalam satu film terdapat banyak etika yang bisa kita ambil, baik dari positif maupun negatif. Paham dari lihat videonya? Oke, kalau sudah lihat dari videonya, sekarang kamu lihat LKPD-nya, silahkan diisi sesuai dengan pertanyaannya. Kerjasamanya silahkan dikerjakan. Baca dulu, boleh dibagi-bagi dulu, baru nanti dikumpulkan jawabannya, boleh. Jangan satu orang yang kerja, mana yang lain? Di sana kita ada beberapa pertanyaan itu beruntun ya, dari yang paling mudah sampai ke yang paling sulit. Jadi kerjakan yang bisa kamu kerjakan terlebih dahulu atau apa yang bisa kamu tangkap dari si video tadi, boleh ya. Boleh, tulis dulu. Ini membagi soal, boleh. Bagi dulu soalnya. Ini siapa yang ngerjakan? Oh, bagi, nah. 1, 2, 3, 4. 1. Ya, soalnya ditaruh di sini, yang lain tulis jawabannya di buku masing-masing, nanti baru dipindahkan. Baru dipindahkan nanti.
Soalnya itu ada 5 ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 5 itu adalah apa? Pertanyaannya di situ tentang refleksi. Refleksi itu kesimpulan kamu dari yang nonton video tadi. Tuh, soalnya Ibu coba dilihat ya. Tuh, ya kan? Ini nih. Nah, itu pertanyaannya. Lembar kerja murid. Ya, di situ. Ada yang pertama tentang pemahaman dasarnya. Itu dari yang mudah soalnya. Menurut kamu etika digital itu yang seperti apa dari nonton video? Mungkin pertanyaannya lebih simpel karena semuanya jawabannya ada di video. Kalian semua memperhatikan kan tadi? Yang kedua, menganalisis atau mencermati apa isi video. Ada dampak, ada contoh pelanggarannya apa. Kalau pelanggaran pasti kebohongan kan, sudah kelihatan di sana. Kemudian etikanya seperti apa menurut kamu? Kalau seandainya kita di dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan KA generatif seperti ChatGPT, itu seperti apa dampaknya bagi kita? Nah, pasti kebanyakan membantu, tapi juga ada dampak negatif. Tuh. Nanti LKPD-nya, lembar kerjanya dikumpul, jangan lupa ya. Kalau sudah nanti kita presentasi, tapi presentasinya kita mewakili kelompok saja, karena supaya bisa kebagian semua, ya. Kalau kita rombongan nanti royoan. Jadi Ibu lihat di situ proses kamu mengerjakan dalam bentuk asesmen secara proses pembelajaran ya. Di akhir pembelajaran Ibu menggunakan asesmen akhir, yaitu dari hasil presentasi, bagaimana kamu menanggapi video, menjawab soal, karena soal-soal asesmennya sudah ada di LK. Ya, itu Ibu lihat di situ ada penilaian rubrik sederhana. Apa yang dilihat di sana? Di sana apa sih kriteria yang mau kita buat? Itu yang pertama, pemahaman isi video. Ibu rasa kalau pemahaman isi video semuanya paham. Kemudian analisis etika dan resiko. Kalian mengamati atau menganalisis etika apa atau resiko apa yang ada di dalam video. Kemudian refleksi itu yang di akhir, yang nomor 5 ya. Kemudian kerapian dan bahasa, nanti bahasanya juga dilihat ya, itu bentuknya. Jadi kamu boleh nanti melihat atau mempresentasikan soal-soal dari atas itu melihat yang di bawah ya. Refleksinya itu ya, itu refleksi pribadinya. Nanti kita lihat itu hasilnya. Ada yang sudah selesai? Belum, Ibu kasih waktu 3 menit lagi karena itu semuanya sudah ada di video ya. Sudah lumayan kan? Sudah. Sudah disalin. Sudah. 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 Itu lagi. Heru lesu dari tadi. Apa nak kamu? Makan tak?
Itu kerjakan yang mudah dulu, nak. Tapi ada yang sebagian tadi lah sudah mau selesai itu. Silakan ditentukan yang mau jawab soalnya. Siapa? Kita kan ada 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan dan 1 refleksi. Refleksi nanti Ibu yang tunjuk ya. Refleksinya nanti Ibu yang tunjuk. Karena refleksi bisa, makanya buat dulu refleksinya. Refleksi itu di nomor 5. 5 ada 2 kan? Soalnya 5A dan 5B. Yang Ibu tunjuk. Jadi siapkan refleksinya semua. Boleh. Kamu boleh berbagi pertanyaan. Jadi siapa yang baca refleksi, siapa yang mau baca soal. Sudah. Oke, kelompok apa tadi? Canva ya? Ini ChatGPT ya. Oke, ChatGPT selesai. Tinggal sedikit. Oke. Ini kompromi Warman dengan Rafael lo. Bisa? Oke? Oke ya. Oke. 1 menit lagi. Ayo cepet. Ayo cepet. Ayo, ini santai kelompok si Canva ini. Santai, karena sudah berbagi. Ini sibuk. Kelompok AI. Ini yang paling santai sekali ini, sudah. Oke. Ibu hitung dari 10 mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3,5, 2, 2,5, 2,75. Saya selesai? Selesai. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Kalau sudah selesai, sekarang kita lihat di soal LKPD yang pertama. Ini ngapain begini? Oke. Ini kayaknya karena ini ya. Oke, kita lihat dari soal yang pertama. Sebelum Ibu tunjuk, siapa dari kelompok mana dulu? Siapa yang mau nomor 1A? Siapa? Tunjuk tangan. Siapa? Tunjuk tangan. Tapi loh, boleh. Sambil berdiri. Dari kelompok apa? Perkenalkan. Dari pemahaman dasarnya dulu ya, dari soal yang paling mudah. Oke, apa Rapelo? Bacakan saja di sana. Perkenalkan dulu. Oke, Canva, boleh. Tanya nomor 1A. Apa pengertian dari etika digital menurutmu? Ini untuk cara menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif. Oke, itu yang positif. Itu yang pertama. Jadi apa kesimpulannya dari pertanyaannya dari jawabannya si Rapelo tadi? Boleh diulangi? Apa? Nomor 1? 1A tadi apa? Boleh dibaca? Ya, ada yang mau apa tadi? Mau menanggapi? Oke, yang menanggapi siapa? Apa? Paisi? Nomor 1 tadi apa? Kalau dari kata Rapelo tadi banyak apa tadi? Jawabannya tadi. Menyebarkan informasi pribadi ya di sana. Benar? Benar tidak dia tadi menyampaikan informasi pribadi? Benar. Tapi informasi pribadinya hoax. Atau fake ya. Yang kedua sekarang apa yang kedua? Siapa?
1B, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Khalil Abrar dari kelompok ChatGPT. Soal mengapa etika penting dalam penggunaan teknologi digital. Jawaban, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, membangun lingkungan digital yang sehat, melindungi hak dan privasi orang lain, meningkatkan kepercayaan, mendorong penggunaan teknologi untuk hal positif. Oke, jadi untuk hal yang positif, ya. Jadi sebenarnya dari video tadi tidak boleh menyebarkan video yang tidak benar. Sekarang nomor 2A. 2A boleh diborong A dengan B. Boleh. Kelompok AI boleh. Oke. Ya. Dari kelompok AI boleh langsung A dengan B. Boleh. Oke, yang A apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok AI. Nama saya Faisi Patikasari. Akan menjawab jawaban nomor 2. Yang A? Sebutkan minimal 2 contoh pelanggaran etika digital yang terlihat dalam video. Penyebaran informasi pribadi tanpa izin, cyberbullying, perundungan daring. Itu yang pertama. Yang B-nya? Mengapa etika penting dalam penggunaan teknologi digital? Nah, itu yang pertanyaan nomor 2. Yang B. Dampaknya berarti. Apa dampak dari pelanggaran tersebut terhadap individu atau kelompok? Merasa tertekan, cemas, atau Nah, depresi? jadi dia tertekan, kemudian cemas. Karena kenapa tadi? Apa Alia? Karena reputasi menurun. Kenapa? Terbongkar, benar, terbongkar si berita bohongnya tadi ya. Oke. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Nomor 3 apa itu? Menurutmu yang seharusnya yang seperti apa? Oleh. Saya Alia, saya dari kelompok ChatGPT akan menjawab pertanyaan nomor 3. Oke, perhatikan. Jawabannya adalah penggunaan KA generatif secara etis berarti kita memanfaatkan teknologi ini dengan tanggung jawab, mempertimbangkan dampaknya terhadap individu, kelompok, dan masyarakat. Nah, jadi apa tadi? Harus penggunaannya secara bertanggung jawab. Harus positif. Oke, yang B. Sekarang 3B. Siapa yang mau jawab? Oke, Regita. Oke, mana? Regita. Regita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok AI. Nama saya Regita Puspitasari. Yang B. 3. Etika dalam penggunaan KA generatif. A. B. Apa penggunaan KA generatif yang melanggar etika? Jelaskan. Membuat deepfake video yang menyebar informasi palsu. Nah, jadi tadi menyebarkan informasi palsu. Oke. Nomor 4 sekarang. Siapa yang mau nomor 4? Oke, Warman. Nomor 4A ya. Oke, 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warman dari kelompok Canva. Saya ingin menjawab pertanyaan soal nomor 4. Sebutkan minimal 3 risiko yang bisa muncul dari penggunaan KA generatif. Ya, ini secara umum ya, bukan dari video tadi, cuma video tadi apa? Jawaban: penyebaran informasi yang salah, pelanggaran hak cipta dan privasi, penggunaan untuk tujuan jahat. Nah, jadi Terima kasih. Oke, terima kasih Warman. Jadi ada penggunaan untuk hal yang tidak baik. Kalau kata Warman jahat. Hal yang jahat. Kemudian nomor B, bagaimana cara kamu menghindarinya? Coba. Oke, Deden. Perkenalkan, nama saya Deden Zulkarnain. Saya akan menjawab nomor 4B dari kelompok ChatGPT. Bagaimana cara kamu menghindari atau mengurangi resiko tersebut saat menggunakan teknologi ini?
Jawabannya adalah memverifikasi informasi. Selalu cek fakta dari sumber terpercaya sebelum mempercayai atau menyebarkan konten yang dihasilkan oleh KA generatif. Oke. Yang kedua, menggunakan KA dan etika dan tanggung jawab. Hindari membuat atau menyebarkan konten yang dapat merugikan orang lain, Oke. melanggar hukum, atau menyesatkan. 3. Mengatur penggunaan dan akses. Gunakan fitur pembatasan, filter, dan kebijakan penggunaan yang aman. Pengguna juga bisa diberi edukasi tentang resiko dan etika penggunaan KA. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih, Deden. Jadi, kalau bisa kita dengar tadi, hampir semuanya sama ya. Jadi, semuanya karena video tadi tentang fake atau kebohongan, sehingga menimbulkan dampak negatif. Coba sekarang, ada yang mau menyimpulkan kira-kira apa sih dari video tadi secara umum yang bisa kita ambil? Pelajarannya apa? Yang pertama, apa tadi? Yang pertama apa? Penyebaran berita hoax itu boleh atau tidak? Kemudian, yang kedua? Yang melakukan aktivitas yang negatif untuk mendapatkan media. Nah, jadi jangan menggunakan aktivitas atau seolah-olah benar, tapi itu salah. Benar ya? Oke. Yang lain? Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, sekarang kita lihat refleksinya di sana, bahwa di sana ada refleksinya. Pernahkah kamu menggunakan teknologi KA generatif? Pernah? Pernah. Contohnya apa? Generatifnya. Apa yang sering kita pakai biasanya? Pemrograman? Ada? Sama seperti nama kelompok kamu. Canva, terus ChatGPT, AI, Gemini, banyak sekali ya. Itu contoh-contohnya. Jadi yang B, setelah menonton video ini, apa yang akan kamu lakukan atau tindakan apa yang bisa kamu lakukan? Apa, Maulana, kira-kira dari video tadi, kamu mau melakukan apa? Apa pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Pelajaran apa? Apa? Yang pasti tadi tidak boleh menyebar. Itu hoax, itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Kira-kira apa yang mau? Heru apa Heru? Kira-kira kalau kita lihat video tadi, kamu mau apa? Setelah lihat video tadi, kamu akan melakukan apa? Minta maaf karena telah menyebarkan berita hoax. Nah, benar. Jadi kalau kita sudah menyebarkan berita hoax, nggak apa-apa kita minta maaf. Ya, itu suatu bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia. Itu hal positif. Nah, jadi tidak boleh kita memanipulasi diri sendiri untuk suatu yang tidak baik. Oke, sudah paham semua? Jadi ini secara umum refleksi untuk diri kamu sendiri, diri kita sendiri yang sudah melihat video ya. Sekarang nanti yang terakhir tolong di kumpul LKPD-nya nanti kita lihat dulu. Ibu belum selesai, yang ini kita selesaikan dulu. Dari sini, dari yang sudah kita pelajari tentang etika, kemudian resiko, dampak, dan apapun yang ada di video tadi, itu suatu realita yang biasa kita temui di kehidupan kita. Jadi, apa sikap bijaknya ini? Tadi sudah kita sebutkan bahwa penggunaan AI itu hanya membantu, bukan sebagai pengganti. Ya. Jadi waspada dengan potensi manipulasi yang tadi. Jadi itu kan memanipulasi, ya. Nah, kemudian apa refleksi kita hari ini? Ini. Jadi refleksi kita hari ini dari video yang kita putar, dari pelajaran kita hari ini tentang etika dan risiko, bisa kita simpulkan bahwa itu apa? Pertama, kemajuan teknologi khususnya kecerdasan artifisial atau buatan itu membawa dampak besar baik untuk kita pribadi maupun orang
orang lain. Jadi dalam bentuk apa? Ada aspek moral, ada hukum, dan juga sosial. Sosial itu secara umum, ya. Kedua apa ini? Di balik kemampuan tersebut ada resiko. Resiko yang diambil seperti penyebaran informasi palsu. Jadi yang kita lihat di media sosial belum tentu benar. Ketiga, dalam hal ini pentingnya tanggung jawab dalam memastikan bahwa teknologi ini digunakan benar-benar untuk merancang, melatih, dan mengendalikan. Kita ngerancang, kita melatih, dan mengendalikannya agar apa? Tidak menjadi senjata yang merugikan berbagai macam pihak. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Satu saja atau tolong diambil setiap kelompok. Yang lain? Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita belajar tentang etika dan resiko penggunaan kecerdasan artifisial, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Itu sudah jelas, ya. Jadi setelah ini Ibu harapkan kalian ke depan bisa lebih mawas diri, lebih berhati-hati untuk memberikan suatu konten atau membaca konten, melihat konten atau melihat beberapa macam atau penggunaannya. Bahkan jika kalian menggunakan suatu kecerdasan artifisial, kamu lebih waspada dengan melihat beberapa etika tadi yang kamu bisa menerapkan di dalam kehidupan kamu sehari. Sudah paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham sampai di sini, untuk minggu depan kita lanjutkan sama setelah pembelajaran informatika, ya. Jadi setelah etika dan refleksi ini nanti kita minggu depan kita mau buat bentuk atau poster dari baik itu ChatGPT, kita menggunakan pemrograman Canva, ya, menggunakan pemanfaatan Canva agar bisa menerapkan si etika dan resiko tadi. Kita bisa melihat tadi. Jadi pembelajaran kita minggu depan tentang Canva, yaitu membuat poster. Paham sampai di sini? Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada lagi. Nanti Ibu nilai ini asesmennya itu presentasinya juga Ibu anggap itu suatu presentasi perorangan tadi itu mewakili kelompoknya, itu sudah cukup untuk asesmen akhir, ya. Ada nanti rubriknya Ibu koreksi. Terima kasih untuk hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan penggunaan teknologi yang lebih bermanfaat. Amin. Jadi terima kasih, itu saja Ibu akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang Ibu minta kamu bantu Ibu untuk beresi semua ini, ya. Oke, kelompok rame. Oke, yuk foto dulu. Kata Bapak, Pak, kita pasang pakai background ini, Pak. Iya.